我觉得因为我们上周刚打过嘛，其实对彼此的球可能会还有一点记忆在吧。然后我觉得今天其实更重要的是坚定自己的战术。Jadi mereka baru tanding minggu lalu katanya, jadi mungkin dia sudah mulai paham dengan permainannya, jadi dan dia juga ada beberapa strategi sih untuk menghadapi Georgie, makanya itu kunci kemenangan dia hari ini sih. Ada kesulitan nggak selama tadi pertandingan itu? 在比赛过程中有遇到什么困难？我觉得其实第二局还是困难比较大吧，因为其实打到关键分，对手已经把比分追上来，然后我觉得其实，在关键分比上周打的会更加坚定果断一些。Oke, dia merasa kesulitannya terutama di set kedua ya. Jadi ada beberapa nilai dan juga nilainya itu terkejar sama Georgie. Jadi dia itu mungkin pas mengambil keputusan itu lebih pasti sih supaya bisa menang gitu. Oke. 谢谢光熙，谢谢。Gimana mas? Nonton Indonesia Open. Ya, tadi kita nonton Gregoria melawan nomor 1 di dunia dan kalah. Tapi tidak apa-apa, ini saya hadir juga dalam rangka ingin mendukung para atlet kita yang sudah lolos Olimpik. Ini nanti kita nantikan di Olimpiade dan ya kita anggap saja ini permainan di Indonesia Open dan selanjutnya ini pemanasan sebelum Olimpiade dan ya kalau saya sih ada pikiran jangan-jangan mereka mau ngumpetin jurus saktinya ini buat di Olimpik nanti biar para lawannya ini pada kaget-kaget dan pada bingung. Ada kemungkinan save energy untuk para atlet ini yang Apa begitu mas? Strategi mas? apa ini strategi bagaimana nih mas? Ya tapi tetap ini sebuah hasilnya pasti akan menjadi evaluasi dari PBSI ke depan dan kita juga akan memantau dan semoga ini saat di Olimpiade nanti ini kondisinya prima dan tadi saya sampaikan ke Mas Arman selaku sekretaris dari Pokja persiapan Olimpiade PBSI di mana pastikan atlet ini nanti sebelum Olimpiade harus ada jedanya sebentar, harus ada relaxing dan juga harus ada chillingnya juga karena ini mungkin sudah makin kencang juga pressure ke mereka ini menuju Olimpiade dan Indonesia Open ini mungkin juga salah satu jadi bagian dari itu. Nah, contohnya Jojo ya, nampaknya sudah sangat semangat ingin menjadi nomor 2 tadi di dalam rangka Indonesia Open dan di dunia agar langsung motong jalur di Olimpiade dan ini akan pastinya otomatis akan menambah pressure dan ke depan sih dari tim akan melakukan sekali lagi treatment dari psikologi dan mungkin one on one dengan para atlet biar agar lebih curated dan juga lebih individual treatment gitu. Mas, ini atlet yang lolos Olimpiade udah habis semua di perempat final. Ada kekhawatiran apa gimana? Tadi itu yang saya sampaikan, saya tidak khawatir karena saya rasa memang pasti sudah ada pertimbangan baik dari pelatih maupun atlet itu sendiri. Saya yakin di Olimpiade akan prima dan berhadapan dengan nomor 1 di dunia juga akan siap. Persiapannya sejauh ini udah seperti apa mas? Persiapan para atlet mengingat Olimpiade kan udah bulan depan nih mas. Iya, Persiapannya sejauh ini ya para cabur sudah melakukan training center beberapa di luar negeri dan kalau badminton mungkin tetap di Cipayung dan masih ada satu event lagi ya mas ya, kalau tidak salah. Tadi kita mundur pak, yang dari Australia. Oh, Australia tidak ikut. Nah, saya setuju itu. Tidak perlu ikut, agar lebih fokus dulu dan tetap saya rasa nomor 1 adalah bagaimana kita menjaga mental dan juga hati para pemain ini menuju Olimpiade. Tadi saya juga baru dari gimnastik di mana dari 15 Juni nanti akan TC di Belanda selama 40 hari. Jadi semuanya sudah insya Allah maksimal, kita doakan dan ayo para masyarakat Indonesia beri komentar yang positif yang banyak ke seluruh kolom komentar atlet-atlet kita. Yuk, makasih ya. Soal timnas semalam Pak, semalam. Kenapa lagi? Komentarnya setelah kalah 0-2 dari Irak di kandang sendiri. Ya, kembali lagi saya sampaikan. Irak itu peringkat 50 kalau tidak salah. 58. Jangan nambah-nambahin. 58 Mas. 53 boleh lah. 58. Kita peringkat 134. Tapi jika kemarin tidak ada handsball, saya rasa harusnya seri. Dan kita lihat bagaimana harus diakuin
perlawanan tim kita melawan Irak. Saya harus akuin, harus kita apresiasi, walaupun memang banyak catatan yang harus jadi bahan evaluasi dari pemain oleh pelatih ke depannya. Dan kemarin juga Pak Erick Thohir sepakat bahwa permainan sudah bagus dengan catatan, dan itu akan menjadi bahan evaluasi ke depannya. Tapi Asnawi semalam bilang lapangannya agak kurang bagus dan berpengaruh ke permainan pemain. Itu pendapatnya gimana? Ya, saya harus akuin, mungkin kalau dari segi GBK ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Setuju ya? Setuju? Namun belum 100% sempurna. Dan ini memang kemarin juga di Rut GBK juga menyampaikan pola treatmentnya sudah mulai berubah dan improvementnya baik. Dan ke depan GBK juga fokus bagaimana mencari pola treatment rumput ini yang sangat baik. Karena seperti Singapura itu sudah seperti kita mix use, tapi setelah 7 tahun baru menemukan pola yang benar. Dan kita harap ini, kita dorong, bukan harap lagi, kita dorong, kita pastikan dan kita pantau. Saya dengan GBK ini hampir tiap minggu kita koordinasi dan pantau mencari treatment dan solusi-solusi pengelolaan kawasan secara keseluruhan. Kemarin kalau tidak salah laporan dari PSSI sedang adanya banding kalau tidak salah ya. Ini ada dispute, nah ini yang sedang diplomasikan antara Pak Erick Thohir dengan FIFA dan stakeholder terkait. Mas, soal training camp yang di IKN kan sudah bisa dipakai bulan Agustus untuk bola. Apakah kedepannya akan ada cabur lain yang mungkin juga dibangun training center di IKN? Ya, untuk saat ini tahap pertama adalah itu untuk sepak bola karena itu merupakan program dari FIFA dengan sedikit support dari pemerintah kita. Jadi itu kolaborasi dan ke depan mungkin karena sudah nantinya pengembangannya ada ke swimming pool dan juga fasilitas lainnya akan digunakan juga untuk pengembangan mixed use lainnya. Tapi ya kita fokus di Cibubur dulu. Siap. Makasih.